Jadi kami dari kelompok 4 akan mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Alat dan bahan yang kita siapkan ada piring plastik 1 buah, pipet 1 buah, pisang 1 iris kecil, apel 1 iris kecil, nasi 2-3 butir, telur rebus, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang, dan betadin. Jadi dari hasil pengamatan ada beberapa bahan makanan yang berubah warna. Warnanya menjadi biru gelap atau biru ungu ya teman-teman ya. Yang berubah ada 4 bahan makanan, yaitu ada nasi, kentang, tepung terigu, dan juga biskuit. Jadi keempat bahan ini memang mengandung pati, jadi betadin berubah warna menjadi biru tua atau kehitaman. Sedangkan yang lain tidak berubah warna. Jadi kesimpulannya, yang mengandung karbohidrat atau pati dan membuat betadin berubah warna yaitu nasi, kentang, tepung terigu, dan juga biskuit. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahan yang kita siapkan ada piring plastik 1 buah, pipet 2 buah, kertas coklat sampul buku ukuran 10x10 cm 12 lembar, lampu senter 1 buah, lilin, sendok, kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah yang dikupas garing, pepaya, santan, minyak goreng, susu, dan air. Berdasarkan hasil praktikum uji lemak, dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang meninggalkan bekas noda minyak pada kertas buram atau tisu merupakan bahan yang mengandung lemak. Noda tersebut tampak mengkilap, transparan, dan tidak hilang meskipun kertas sudah kering. Jadi dapat disimpulkan bahan yang diuji yang mengandung lemak yaitu ada susu, margarin, kacang tanah, kemiri, dan juga santan. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung protein. Percobaan pertama, kita siapkan lilin dan bahan yang akan diuji adalah seledri, kangkung, putih telur, roti, tempe, dan daging ayam. Dan tentunya kita menggunakan bulu ayam yang sudah kita bakar ini sebagai kontrol. Langkah pertama, kita nyalakan lilinnya terlebih dahulu, kemudian kita bakar sedikit bulu ayam. Selanjutnya, bahan-bahan yang telah kita siapkan tadi kita bakar dan kita amati bau yang ditimbulkan. Manakah dari bahan yang dibakar tersebut yang baunya seperti bau bulu ayam yang terbakar tadi. Setelah kita amati, dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa bahan makanan yang mengandung protein dan ada bahan makanan yang tidak mengandung protein. Jadi, berdasarkan uji protein dengan metode pembakaran bulu ayam, bahan yang mengandung protein ditandai dengan munculnya bau khas seperti bulu terbakar. Dari bahan yang diuji yaitu seledri, kangkung, putih telur, roti, tempe, dan daging ayam yang menunjukkan hasil positif atau tercium bau bulu terbakar adalah putih telur, tempe, dan juga ayam. Jadi bahan makanan yang mengandung protein menurut uji ini adalah putih telur, tempe, dan juga daging ayam.
Selanjutnya pada percobaan kedua, kita menggunakan tembaga sulfat yang kita larutkan, dan juga bahan yang akan diuji ada gula pasir, roti, tempe, daging ayam, dan tepung terigu. Langkah yang pertama yaitu kita siapkan bahan yang akan diuji, kemudian kita berikan 2 tetes larutan cairan bioret atau larutan kapur untuk setiap bahan makanan yang akan diuji. Setelah kita tetesi di masing-masing bahan makanan yang diuji, kita amati dan catat perubahan warna yang terjadi ke dalam lembar kerja yang sudah tersedia. Berdasarkan uji protein dengan larutan bioret atau tembaga sulfat, bahan yang mengandung protein dan memberikan hasil positif yaitu berwarna ungu adalah tempe, tepung terigu, roti, dan daging ayam. Sedangkan gula tidak mengandung protein sehingga hasilnya negatif atau tetap biru muda.